wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Bu Guru mau minta ketua kelas pimpin doa dulu teman-temannya. Berdiri. Marilah kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, tolong mejanya yang belum rapi, kursinya dirapikan dulu. Nah, dirapikan dulu ya, agar kalian nanti siap untuk belajar. Sudah? Sudah, Ibu Guru mau absen dulu ya. Faris, Fajar, Fatur, Fadil, Nadi, Nurlaila, Nurnisa, Nur Aisyah, Selvi, Suri, Bulan, Rafika, Sakina, Cynthia, Kasih, Almira, Bulan, ada yang belum dipanggil namanya? Ada berapa orang berarti yang tidak hadir ya? Iya, semoga mereka cepat sembuh karena kita di hari Senin akan melaksanakan ujian. Agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, kita menyanyikan satu buah lagu dulu ya. Lagunya ini berjudul Himne Guru. Karena kemarin kan kita sedang merayakan hari apa? Hari Guru ya. Hari Guru, sama seperti kalian, Ibu Guru juga memiliki guru. Guru yang mendidik Ibu Guru sampai bisa berada di tempat ini. Nah, silakan berdiri. Sama-sama ya. Terpujilah wahai Engkau Ibu Bapa Guru.
silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia ya. Kalian juga sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang letak geografis Indonesia pada tema 1. Sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia itu kan ada 2 benua dan 2 samudra yang membatasinya. Kira-kira masih ada yang bisa tidak maju ke depan? Terus dia tunjukkan di sini ya. Nah, di sini di mana itu benua Asia dan yang mana itu benua Australia. Ada yang bisa? Ya, Wulan. Wulan dulu ya, habis itu baru selfie. Oke, silakan Wulan. Nah, yang lain juga kalau tahu angkat tangan ya. Iya, benua Australia. Oke, betul tak? Nah, ini ya. Jadi Wulan tunjuk ini benua Australia. Australia ya, benua Australia. Nah, sekarang Sakina selfie tadi yang angkat tangan ya. Ya, silakan selfie maju. Selfie mau tunjukkan benua Asia. Nah, silakan tunjukkan. Yang mana itu benua Asia? Yang ini. Oke, Asia. Oke, ini ya. Benua Asia. Benua Asia. Nah, sekarang ada 2 benua ya, Asia dan Australia. Tadi teman kalian sudah berhasil menemukannya di sini. Sekarang selain benua ada juga tadi samudra. Kalau samudra siapa yang bisa cari di sini? Paris sama Fajar. Silakan. Paris dulu. Silakan Paris. Samudra Hindia. Samudra Hindia ya. Yang ini. Sekarang silakan Fajar. Samudra Pasifik. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Nah, itu tadi ya. Ini sebagai awal bahwa Indonesia itu terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Yang pertama tadi benua apa? Benua Australia dan benua Asia. Samudranya samudra apa? Pasifik dan Hindia. Nah, selanjutnya Indonesia juga dijuluki sebagai negara apa? Ya, sebenarnya ingat. Negara maritim atau negara apa? Oke, betul sekali ya. Yang tadi bilang bahwa negara Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Kenapa sampai bisa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim? Ya, silakan selfie. Karena lebih luas lautan daripada daratan. Kalau Wulan, kenapa? Karena dia memiliki banyak pulau. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Oke, tepuk tangan dulu. Betul sekali tadi yang dijawab oleh Selvi dan Wulan ya, bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau. Dan Indonesia juga itu luas lautannya lebih besar daripada daratannya. Makanya negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Sampai di sini, nah Ibu Guru mau contohkan dulu ya. Jadi misalnya negara Indonesia itu kita misalkan jadi sekolah kita ya. Jadi Indonesia itu adalah sekolah kita. Jadi satu sekolah ini ada beberapa kelas. Ada berapa kelas? Ada 6 kelas. Ya, sama
Iya, Sulawesi Tengah. Boleh ingat pulau yang lain, tapi jangan lupa pulau kita sendiri. Oke. Nah, kemarin juga kalian kan sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Ada persatuan dan kesatuan. Nah, kalian masih ingat tidak? Contoh sikap persatuan dan kesatuan. Kalau di dalam kelas kita sikap persatuan dan kesatuan itu ya bagaimana? Ya, Sakinah melaksanakan pikir bersama. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Selfie. Selain melaksanakan pikir apa lagi ya? Ya, bisa. Silakan. Berdiskusi bersama teman. Hajar. Membersihkan kelas. Oke. Cynthia. Mengerjakan PR. Nah, sekarang ibu guru mau tanya dulu ya. Tadi Cynthia bilang mengerjakan PR. Oke, bagus ya. Tugas. Kalau PR itu pekerjaan apa? Dilaksanakan pribadi atau berkelompok? Pribadi kan? Jadi kalau diselesaikan bersama-sama, apakah itu benar atau salah? Biasanya memang ada tugas yang PR tapi diselesaikan secara berkelompok. Tapi kalau PR yang disuruh mengerjakannya pribadi lalu dikerjakan bersama-sama, itu namanya menyontek. Itu bukan hal yang baik. Oke, kita lanjut ya ke materi kita. Tapi ibu guru bagus ya, Cynthia sudah berani mengungkapkan pendapat. Apapun itu harus berani mengungkapkan pendapat. Jangan jangan malu-malu, jangan takut salah. Kalau salah kita perbaiki. Oke, anak-anak, ibu guru mau sampaikan dulu ya bahwa pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 5. Tema 5 tentang ekosistem. Ekosistem subtema 3. Nah, tujuan yang ingin kita capai pada hari ini adalah anak-anak bisa lihat di depan. Ibu guru mau minta tolong Paris bacakan tujuan yang pertama ya. Silakan Paris. Selanjutnya Almira boleh bacakan yang 2 dan ketiga. Oke, selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan diskusi tunggu ya, sepertinya mati lampu. Jadi dulu yang lanjut saja ya. Melalui kegiatan diskusi mati lampu ya. Oke. Melalui kegiatan diskusi, anak-anak bisa mencari ciri-ciri letak geografi Indonesia, dan melalui kegiatan presentasi, anak-anak sekalian dapat menyajikan hasil diskusi kalian. Oke,
Selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesianya itu melalui teks geografis Indonesia. Anak-anak dapat menganalisis beberapa konsep pada teks ya, dan melalui teksnya tersebut kalian akan mengaitkan konsep-konsep yang ada lalu membuatkannya ke dalam peta konsep dan mempresentasikannya. Oke, selanjutnya ya. Nah, muatan terakhir itu ada materi. Oke, sudah menyala lampu. Ada materi PPKN. Bisa Almira bacakan yang pertama, Almira? Oke, lanjut yang kedua. Oke, lanjut. Nurlaila tolong bacakan yang ketiga. Presentasi. Dia ya, tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak, dengan kalian mempelajari materi pada hari ini, Ibu Guru harapkan kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengetahui tanggung jawab apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian lautan tadi ya, karena di negara maritim itu luas lautnya lebih besar daripada daratan. Jadi Ibu harap dengan kita mempelajari ini, kalian nantinya bisa menjaga lautan itu sebagai sumber daya yang nantinya bisa kita gunakan untuk kepentingan memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan untuk semua itu dibutuhkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelum Ibu Guru mau putarkan video kembali, sebentar, kalian kan sudah bawa karton? Gambar-gambarnya sudah dipersiapkan? LKPD Bang Najar masih dibawa? Nah, nanti kalian akan selesaikan itu ya. Setelah kalian selesaikan, nanti kalian akan maju di depan seperti biasa untuk presentasi. Dan nanti di akhir pertemuan kita, Ibu Guru akan berikan evaluasi ya, soal jumlahnya 6 nomor. Oke, kita mulai saja ya. Ibu Guru mau putarkan video. Anak-anak kembali lihat, lalu lihat kembali pertanyaan yang kemarin kalian buat. Kemarin kan ada dibuat pertanyaan, jadi dilihat kembali, lalu kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Pertanyaan ini solusinya bagaimana? Nah, silakan dilihat. Lalu kalian buatkan pertanyaan. Kemarin kan
buat pertanyaan. Kelompok 1 sudah berapa pertanyaan kemarin? 5. Oke, bagus ya kelompok 1. Kelompok 2 sudah berapa pertanyaan? 7. Oke, tinggal dipindahkan berarti ke dalam KPD. Nah, kelompok 3 ada berapa pertanyaan? 8. Bagus. Kelompok 4 ada berapa pertanyaan? 8. Oke, bagus ya. Ya, silakan ditulis ya. Ditulis di dalam LKPD. Pertanyaan yang kemarin kalian buat disalin kembali ke dalam LKPD masing-masing. Kalau ada yang mau menambahkan pertanyaannya, silakan, boleh. Ditulis dulu ya pertanyaannya. Kalau sudah, Ibu Guru mau lanjutkan menampilkan teks. Disalin ya, kelompok 2 sementara bersalin. Kelompok 3 sudah selesai disalin. Sudah. Kelompok 4 ya sementara. Oh, sudah. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai disalin atau belum? Oke, salin. Nah, kalau sudah kelompok 1? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kita tunggu kelompok 2. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kalian simak teksnya ya, dilihat teksnya. Ibu mau minta Haris bacakan paragraf pertama. Yang lain dengar ya apa yang dibacakan oleh Haris. Oke, selanjutnya Nurlela boleh bacakan yang paragraf kedua.
kita lanjut. Anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengar teks yang dibacakan oleh teman kalian ya. Ada 3 paragraf di sini. Kalian sudah buat pertanyaan kemarin? Sudah ya? Kelompok 1 ada berapa pertanyaan kemarin? Coba Ibu Guru mau lihat LKPD-nya ada berapa pertanyaan? Baru 2. Nah, silakan kelompok 1 ditambahkan ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya, dibuat pertanyaan yang nanti kalian akan cari solusinya di bahan ajar atau menggunakan buku. Kelompok 2 ada berapa pertanyaan? Oke, 3. Kelompok 3 4. Oke, kelompok 4 ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan kelompok 4? 2. Nah, bagus ya. 8. Nah, boleh ya sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Silakan ditulis dulu pertanyaannya. Kemarin kan baru disalin dalam buku catatan. Sekarang pindahkan dulu ke dalam LKPD masing-masing. Kelompok 1, oke, sementara menyalin. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum. Oke, kelompok 3 belum. Nah, silakan dicatat kelompok 3 ya. Kelompok 4 belum. Kita tunggu kelompok 3 dan kelompok 4 selesai mencatat. Lalu Ibu Guru mau lanjut ke video selanjutnya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah? Belum. Yang lain boleh ya sambil berdiskusi kira-kira jawabannya seperti apa untuk pertanyaan yang sudah kalian buat. Oke. Ya. Sudah? Sudah? Kelompok 3. Kelompok 4 sudah? Oke, sudah. Nah, sudah kelompok 4? Nah, kalau sudah kita lanjut video selanjutnya ya. Nah, kalian simak lalu buatkan pertanyaan. Seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, ia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegang tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman baru ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila.
Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan Ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka, ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Ayah Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Buat pertanyaannya Mereka ya. bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. kelompok Sementara tiga. itu, Nabila dibekali ayam Empat, goreng, kelompok nasi empat. dan sambal. Waduh, Anak, enak sekali ya. kelompok satu paling banyak ya. Sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina Baik-baik melipat kedua videonya. tangannya dan duduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi Wah, mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan." "Oh, begitu ya." Oke, sudah selesai ya videonya. Sudah dibuat pertanyaan. Tadi buat ada yang sudah buat pertanyaannya bagus. Hah? Kelompok keempat tadi bagus pertanyaannya. Kelompok satu ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan kelompok satu? Ada 4. Oke, kelompok 2? 6. Kelompok 3? 4. Kelompok keempat ada berapa pertanyaan? 8. Oke, bagus ya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah buat pertanyaan ya dari video pertama sampai video yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang kalian buat itu kalian cari solusinya ya. Solusinya itu bisa kalian cari di bahan ajar atau bisa juga kalian cari menggunakan buku tema yang ada di masing-masing. Silakan dicari, dan kalau ada yang tidak dipahami yang belum kalian mengerti silakan
mulai membuat karya. Silakan dicari di bahan ajar ya. Bahan ajarnya silakan dicari di sini. Ya, silakan. Oke. Kelompok 2 sudah mencari jawaban? Sudah. Oke. Kelompok 3? Kalau sudah, kelompok 2 tadi sudah? Coba Ibu Guru mau lihat jawabannya. Boleh. Kalau sudah video 3 sudah dibuatkan jawabannya? Sudah atau belum? Oh, ini video 3. Bikin dulu jawabannya, lalu kalian akan buat karya ya. Kelompok 4? Kelompok 1 sudah selesai menjawab? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Belum. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Kalau sudah, silakan kalian buat karyanya. Nah, ada di bawah laptop? Nah, silakan dibuat karyanya.
Sudah? Kelompok 2 sudah? Kalau sudah silakan aja presentasikan hasilnya. Maju di depan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Silakan duduk kembali. Kelompok 1 sudah? Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan kelompok 1. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim, samudra dan benua, 1 Pasifik, 2 Hindia, 1 Asia, 2 Australia. Ciri-cirinya: 1 mempunyai wilayah laut yang luas, 2 mempunyai alat transportasi laut yang banyak, 3 menjadikan sumber daya alam laut sebagai sumber ekonomi. Menghormati perbedaan suku yang beragam. 4. Mengajarkan supaya tetap harmonis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sama-sama. Oke, baik sekali ya kelompok 1. Sekarang Ibu Guru mau minta tanggapan kelompok 2. Bagaimana tanggapannya presentasi? Apakah jawabannya ditambahkan atau sama? Silakan dibacakan. Nah, kelompok 3 bagaimana? Sama? Kelompok 4? Sama. Sama. Bagus ya? Bagus ya karyanya? Kompak juga, hanya mungkin karyanya bisa ditambah lagi ya? Ya. Silakan duduk kelompok 1. Nanti karyanya dilengkapi lagi ya. Tepuk tangan dulu. Demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, duduk. Ya, silakan kelompok 4. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya,
mati lagi. Oke, silakan tutup, nanti duduk baru diperbaiki. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Selanjutnya ya, kelompok 3, silakan duduk ke depan. Silakan. Silakan maju ke tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim, samudra dan benua, 1 Pasifik, 2 Hindia, 1 Asia, 2 Australia. Ciri-cirinya: 1 mempunyai wilayah laut yang luas, 2 mempunyai alat transportasi laut yang banyak, 3 menjadikan sumber daya alam laut sebagai sumber ekonomi, 4 penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Oke, lanjut dipresentasikan karyanya. Bermain bersama teman yang berbeda suku, menghargai dan menghormati antara suku, membantu orang yang tertimpa musibah, Oke, lanjut. bergotong royong membersihkan selokan, lingkungan menjadi lebih sehat, membantu teman yang tertimpa musibah, belajar meningkatkan keterampilan sosial, beribadah sesuai agama yang telah dianut, mempertimbangkan keinginan. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Bagaimana kelompok 1 jawabannya? Sama atau ada yang berbeda? Sama. Kelompok 2? Sama. Kelompok 4? Sama. Sudah bagus ya karyanya. Hanya nanti peletakan gambarnya diperbaiki lagi ya. Bagus. Nah, silakan dulu kembali kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Demikian hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Anak-anak, tadi kan kalian sudah presentasi. Sekarang Ibu Guru mau uji pengetahuan kalian. Apakah kalian sudah memahami materi yang dibahas pada hari ini? Kelompok 3 nanti diperbaiki jawabannya ya. Yang masih salah tadi ditutup bukunya. Tutup. LKPD-nya, bahasanya ditutup. Dikerjakan soalnya ya.
kumpul ya. Sekarang silakan dikerjakan dulu. Waktunya 15 menit dari sekarang. Kerja masing-masing. Dikerjakan masing-masing ya. Kalau ada yang sudah, nanti dikumpul. Kalian selesaikan soalnya. Sudah selesai? Kalau sudah, guru mau minta kalian membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tadi selama diskusi. Apa yang tadi kita pelajari selama diskusi? Ya, silakan selfie. Ya, tentang persatuan dan kesatuan. Ya, kasih tentang peta konsep. Ya, Bulan. Cynthia. Tentang negara maritim. Oke, Sakina. Tentang letak geografis. Oke, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya yaitu alasan utama Indonesia dijuluki sebagai negara maritim adalah karena 70% wilayah Indonesia merupakan perairan. Sementara 30%-nya itu adalah daratan. Dan dari banyaknya pulau tersebut mengakibatkan adanya keanekaragaman. Keanekaragamannya itu yang pertama, keanekaragaman apa? Agama, lalu bahasa, suku, budaya. Oke ya. Dan karena keanekaragaman tersebut, maka perlunya sikap apa tadi? Sikap apa? Iya, persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Apa ada yang belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Paris sudah paham, Paris? Oh, sudah, bagus. Ada yang belum dipahami? Sebelah sini? Oke, sudah paham ya? Bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran kita hari ini? Senang, oke ya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di hari Senin ya. Kalian akan melaksanakan ujian. Jadi Ibu Guru harapkan kalian bisa belajar di rumah agar bisa menjawab soalnya dengan benar. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru mau minta ketua kelas maju ke depan untuk membacakan doa. Berdiri ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi
Cukup.